Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sestari, NPM 186710566 akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi biasa. Kita masuk pada bagian pengertian. Pengertian dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan bentuk tabel yang mengklasifikasikan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas-kelas tertentu, sehingga setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam kelas tertentu saja. Selanjutnya, pengertian dari frekuensi kelas. Frekuensi kelas merupakan pengelompokan data tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi terdapat beberapa bagian, diantaranya yang pertama, kelas. Kelas merupakan pengelompokan individu atau item dari data yang diobservasikan ke dalam batas-batas nilai tertentu. Selanjutnya, ada batas kelas atau kelas limit. Pada batas kelas ini, bilangan-bilangan yang membatasi kelas-kelas tertentu yang memiliki dua macam pengertian. Yang pertama, adanya batas kelas dan adanya batas kelas sebenarnya. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu batas kelas atau ujung kelas atau state class limit, yang mana bilangan-bilangan yang tertera di dalam suatu distribusi frekuensi yang membatasi kelas-kelas tertentu, sehingga terdiri dari batas bawah kelas atau ujung kelas bawah kelas atau lower state class limit atau LCL adalah bilangan yang paling kecil yang membatasi kelas tertentu. Dan selanjutnya ada batas atas kelas atau ujung atas kelas atau upper state class limit atau UCL, yaitu bilangan yang paling besar yang membatasi kelas tertentu. Pembahasan kedua yaitu batas kelas sebenarnya atau tepi kelas atau class boundaries, yaitu bilangan-bilangan yang membatasi antara tiap dua kelas yang berurutan, yang terdiri dari batas bawah kelas sebenarnya atau tepi bawah kelas atau lower class boundaries atau LCB, yaitu bilangan yang diperoleh dari rata-rata ujung atas kelas sebenarnya dengan ujung bawah kelas yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada batas atas kelas sebenarnya atau tepi atas kelas atau upper class boundaries atau UCB, yaitu bilangan yang diperoleh dari rata-rata ujung atas kelas yang bersangkutan dengan ujung bawah kelas yang berikutnya. Bagian yang ketiga yaitu adanya panjang kelas atau lebar kelas atau ukuran kelas atau kelas interval atau kelas size yang biasanya dilambangkan dengan CI, yaitu bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang atau lebar atau ukuran dari setiap kelas yang diperoleh dengan cara mengurangkan batas bawah kelas berikutnya dengan batas kelas yang bersangkutan. Bagian yang keempat yaitu frekuensi yang biasanya dilambangkan dengan F, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Dan bagian yang terakhir yaitu nilai tengah atau titik tengah atau tanda kelas atau midpoint atau class mark yang biasanya dilambangkan dengan X, yaitu bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan. Jika diterapkan dalam tabel distribusi frekuensi seperti inilah gambarannya, yang mana ada LCL dan UCL. LCL-nya ada 43 dan UCL-nya 47, LCB-nya 42,5. Untuk mendapatkan nilai 42,5 maka 43 dikurang 0,5 dan UCB-nya ada 47,5. Biasanya di sini
48 dikurang 0,5, maka kita dapat hasilnya 47,5. Dan nilai tengah atau X-nya ada 45. Sigma F adalah jumlah dari seluruh frekuensi dan F itu adalah frekuensi banyaknya data dalam tiap-tiap kelas. Tahapan menyusun suatu distribusi frekuensi. Secara umum, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun urutan atau data yang disusun berdasarkan urutan-urutan dari data yang diobservasi. Dan yang kedua yaitu ada tentukan nilai maksimum terbesar dan nilai minimum terkecil dari data mentah. Kemudian hitunglah sebaran atau rentang atau jangkauan atau range dengan menggunakan rumus R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas atau K dengan rumus Strauss, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 atau 3,3 log N, di mana N ini merupakan banyaknya anggota sampel. Tahapan yang keempat yaitu menentukan panjang atau lebar atau ukuran dari tiap-tiap kelas dengan menggunakan rumus CI. CI ini merupakan bilangan bulat yang mempunyai nilai kelipatan 3 atau 5 yang diperoleh dengan cara membulatkan ke atas dari hasil perhitungan. Dan yang kelima yaitu menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasikan ke dalam kelas yang bersangkutan. Dan tahapan yang terakhir yaitu menyusun suatu distribusi frekuensi dengan menggunakan tabel sementara secara jelas dan lengkap. Selanjutnya ada jenis distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Nah, yang pertama yaitu ada distribusi frekuensi peristiwa atau kategori atau kualitatif. Dan yang kedua yaitu ada distribusi frekuensi numerik atau data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi peristiwa atau kategorik atau kualitatif. Distribusi frekuensi peristiwa atau kualitatif merupakan distribusi yang pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan golongan data yang ada. Contohnya yaitu contoh sederhana mengenai distribusi frekuensi kategorik adalah data mengenai aktivitas yang sering dilakukan oleh siswa SMAB ketika waktu senggang. Data tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini. Aktivitas yaitu menonton televisi ada 58, baca buku ada 21, chatting ada 14 orang, traveling ada 7 orang, belanja ada 3 orang, dan lainnya ada 12 orang. Sehingga sigma F-nya ada 115. Selanjutnya yaitu ada distribusi frekuensi numerik. Yang pertama tadi kita sebutkan yaitu ada distribusi frekuensi numerik data tunggal. Distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya.
Jadi kita tidak memerlukan rumus khusus untuk menyusun data tunggal dari distribusi frekuensi tersebut. Contohnya, Bu Ani mendata ke 30 muridnya di kelas 11 mengenai jumlah saudara kandung termasuk dirinya sendiri yang dimiliki oleh setiap siswa. Data tersebut ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensinya. Penyelesaian soal ini hampir mirip dengan kasus frekuensi berkelompok. Namun, terdapat beberapa langkah pada kasus distribusi frekuensi berkelompok yang tidak perlu kamu terapkan di sini. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi tunggal, kita perlu mengurutkan nilainya dari yang terendah hingga tertinggi dulu. Sehingga jika sudah kita dapat urutannya dari yang terkecil dan terbesar, sehingga nilai-nilai dalam data hanya berkisaran mulai dari 1 hingga 5, sehingga jumlah kelas yang perlu kita buat hanya sebanyak 5 kelas. Kemudian selanjutnya menghitung frekuensi masing-masing kelas. Nah, di bawah ini merupakan hasil tabelnya. Selanjutnya yaitu ada distribusi frekuensi numerik data berkelompok. Distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi frekuensi dengan interval nilai yang beragam, sehingga nilai-nilai tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Contoh soal yaitu tabel di bawah ini merupakan besaran kalori 22 merek es krim rasa vanila. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama, kita mengurutkan seluruh data dari nilai terendah hingga tertinggi. Nah, kita dapat hasilnya. Kemudian menghitung range, yaitu selisih antara nilai tertinggi hingga yang terendah, sehingga kita peroleh range-nya yaitu 439 dikurang 111 dengan mendapatkan hasil 328. Selanjutnya yaitu menghitung banyaknya kelas atau K menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Jadi 1 tambah 3,3 log 22 sama dengan 5,43. Maka kita bulatkan saja menjadi 5 kelas. Dan yang keempat yaitu menghitung panjang interval di masing-masing kelas menggunakan rumus rank, yaitu 328 dibagi 5. Kita dapat hasilnya 65,6, maka kita bulatkan saja menjadi 66. Yang kelima yaitu menentukan batas masing-masing kelas. Selanjutnya menghitung tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 dan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Dan yang terakhir yaitu menghitung frekuensi. Terdapat 5 merek es krim vanila yang mempunyai kalori dalam interval 111 sampai 176 kalori. Kemudian terdapat 7 merek es krim vanila dengan besar kalori pada interval 177 sampai 242 kalori. Dan begitu seterusnya, sehingga kita peroleh tabelnya yaitu seperti di bawah ini. Kita masuk pada contoh soal. Berikut ini adalah data nilai badan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Dan buatlah tabel distribusi frekuensinya. Pembahasan yaitu yang pertama kita susun datanya dari urutan terkecil hingga terbesar. Setelah itu kita cari distribusi frekuensinya. Kita cari rank-nya dulu. Kita dapat 59. Kemudian kita cari K-nya. Kita dapat 6. Dan CI-nya ada 9,8. Dan kita bulatkan aja menjadi 10. Sehingga tabel distribusi frekuensinya
adalah sebagai berikut ini. Nah, di sini saya menyediakan contoh soal evaluasi untuk teman-teman biar lebih memahami materi ini. Berikut adalah data nilai hasil tes tulis microeconomic competition dari 50 orang peserta. Dan buatlah tabel distribusi frekuensinya. Selamat mengerjakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ataupun dalam pengucapan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.